Oke, halo semuanya teman-teman, balik lagi sama saya Reza Koirloja Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba menunjukkan bagaimana cara membuat multi select menggunakan checkbox di data table gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan data table yang ada di sini ya. Ini dokumentasinya ya, data table.net kalau nggak salah. Oke, saya lagi nggak connect ke internet, pokoknya saya pakai data tables. Nah, jadi di sini saya buat multi select seperti ini gitu loh. Nah, ini jadi saya nge-selectnya tuh harus mencet si checkboxnya ini nih, teman-teman. Nah, harus mencet checkboxnya ini. Nah, ketika saya udah multi select nanti akan muncul tombol ini. Kan ini kan adalah data buku peminjaman gitu ya. Jadi misalnya di sini udah dibalikin gitu bukunya dengan misalnya nama siswanya adalah si ini ya, si Bart Kelling gitu ya. Kan di sini kan ada siswa sama ini nih. Kayak ini ada yang kedua nih, ada ini juga. Oke. Saya pengen ngefilter dengan yang namanya Bart. Saya enter. Nah, ini coba saya klik, saya cek boxnya iniin semua ya. Kemudian sudah kembali. Nah, ini nanti udah nggak ada karena udah balik gitu ya bukunya ya. Nah, nanti sisa ini. Oke. Nanti yang sudah kembalikan gitu, yang udah dikembalikan itu masuk ke sini. Buku dikembalikan yang ada di sini. Nah, tadi masuk di sini. Nah, yang ini tadi checkboxnya fungsinya untuk itu ya, teman-teman. Jadi untuk mengupdate status peminjaman buku gitu di sini contohnya. Nah, gimana sih caranya untuk membuat multi select row gitu ya? Nah, itu ada di bagian sini ya teman-teman. Di sini saya nambahin kolom dulu nih. Karena di sini kan saya menggunakan data table Yajra si Laravel, jadi di sini saya menggunakan server side rendering gitu ya. Jadi semua proses data table-nya saya proses di bagian kelas data table ini ya. Nah, ini. Jadi dia extends data table, extend dari kelas data table. Nah, di sini saya nambahin kolom dulu, select. Nah, ini nanti akan masuk raw columns ya. Nah, ini. Jadi ini nanti akan masuk raw columns. Ini nanti masing-masing dari si apa row-nya itu nanti isinya ini tag input checkbox ini. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman perhatikan, nah ini kan ada checkbox nih. Nah, itu berasal dari ini, dari tag yang ada di sini. Oke. Kemudian nanti di sini saya tambahin aja nih kolomnya nih. Nah, di sini. Ini computed karena ini nggak mau searchable gitu ya. Kan kalau misalnya di sini kan ada searchable ini. Nah, ini jadi false nanti. Karena dia udah computed, jadi saya nggak usah nambahin ini. Computed ini by default dia nggak bakal jadi kolom yang melakukan query pencarian gitu ya nantinya. Oke. Kayak gini, terus jangan lupa ditambahin ini juga ya di bagian sininya. Ketika HTML buildernya itu saya nambahin si tabelnya bisa multi select gitu ya dengan menambahkan atau memanggil metode select style multi ini dari si builder. Jadi nanti kurang lebih itu akan menjadi multi select row gitu ya. Kalau di data table tuh ada di dalam propertiesnya tuh kalau nggak salah. Oke. Nah, ini nanti akan selektornya itu akan berpacu pada mana gitu si selektornya. Nanti dia akan berpacu dengan uh, select checkbox yang ada di sini. Jadi ketika saya mencet select checkbox ini nanti row-nya tuh akan ini ya, akan di select gitu kan. Ini kan di sini saya punya tag input checkbox yang dimana kelasnya adalah select checkbox yang ada di sini. Nah, jadi di sini saya masukin selektornya ini. Jadi ketika si checkbox ini diklik ya, hanya checkboxnya aja ya. Nah, kalau misalnya diperhatikan di sini saya ngeklik ini nih, Reza ini nggak ke select ya si row-nya. Nah, walaupun di sini nih ya, saya udah ngeklik ini sebenarnya di sini nih, di area sini. Ini nggak akan ke select. Dia akan ke select ketika saya ngeklik ininya, checkboxnya. Nah, ini harus pas dengan checkboxnya. Jadi dia akan ke select gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan lupa ya ditambahin ini dulu kolomnya untuk nambahin si selectnya, input checkboxnya. Kemudian
Di sininya juga jangan lupa ditambahin ini select style multi supaya bisa multi select row. Nah, ini ditambahin selektornya disesuaikan dengan nama kelasnya yang ada di sini ya. Ini yang di sini disesuaikan dengan nama kelas si input checkboxnya gitu teman-teman. Oke, kalau udah semua proses si selectnya gitu ya. Ketika di select itu kan ada eventnya, dan ketika di apa ya istilah di select gitu ya. Di select kan ada select ada di select gitu ya. Nah, itu nanti dia akan masuk event ya. Nah, itu saya tambahin di bagian sini nih. Jadi setiap data table ini udah selesai di rendernya gitu ya. Jadi init complete, jadi ada event yang namanya init complete. Nah, di sini berisikan apa ya, kode-kode JavaScript. Dia adalah function ya, callback function. Nah, semua kode JavaScript-nya di sini saya ngambil dari file ini, Renbook.js. Nah, yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang di sini. Nah, jadi di sini untuk apa ya? Menghandle semua event ya. Jadi di sini saya handle ketika diselect gitu ya, checkbox yang tadi. Ketika diselect dia akan ngapain gitu ya. Ini kan table on select dt. Nah, ini ketika si checkboxnya dipencet gitu ya atau diselect, itu dia nanti bakal ngapain gitu di sini di eventnya, dia bakal nge-trigger apa. Begitupun dengan diselect gitu ya, ketika dia udah nggak dipilih dia mau ngapain gitu, nanti akan masuk ke sini gitu. Ini sebenarnya saya nggak ngelakuin apa-apa sih, ini hanya testing saat itu tuh. Cuman untuk apa ya, nggak ribet lagi nanti ketika saya nyari event di select, jadi saya di sini nggak ngehapus kode ini, jadi biarin aja. Kemudian di sini saya juga ngehandle ketika si input itu diketikkan enter gitu ya. Nanti ini saya akan bahas di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Oke. Jadi perhatikan di sini. Ketika si ininya yang diselectnya udah satu gitu ya, nanti akan muncul apa btn ini ya, bukan, ini sebenarnya bukan btn delete sih, ini btn apa, sudah kembali. Ini kan ini nanti kan diperhatikan ya, saya refresh lagi nih di sini. Nah, ketika ini saya udah ngeklik satu aja, dia akan muncul buttonnya, karena di sini saya nambahin nih di sini. Nah, jika ininya udah satu gitu, dia akan nge-remove class di display none ya, denon gitu ya. Jadi kan di sini saya nambahin apa ya? Nambahin button sudah kembali di situ. Karena di sini kan ya. Nah, di sini kan saya ada eh, kolom btn contents yang kelasnya btn contents. Nah, ini nah jadi saya lakuin eh, manipulasi lagi di sini. Saya append button di dalam kolom yang ini, btn contents yang ada di sini. Ini sebenarnya udah ada di sini tuh, sebenarnya udah ada button sudah kembali. Cuman di sini kan masih ada kelas display none gitu. Jadi ketika dia udah satu, saya satu aja klik sini satu. Nah, nanti kelas denon-nya itu dihilangin. Jadi dia bakal muncul kayak gitu, teman-teman. Nah, di button ini tuh sebenarnya memiliki event ketika diklik. Nah, di sini diperhatikan. Nah, ini. Jadi dia memiliki event ketika diklik, itu nanti dia bakal nampilin data nih ke konsol. Data yang di selectnya gitu ya. Yang udah kita select apa aja kayak gitu. Nah, coba kita select misalnya dua. Nah, nanti akan muncul data yang di selectnya ini dua ini. Nanti akan muncul datanya. Nah, kemudian saya lanjut melakukan aksios gitu ya untuk mengupdate data tersebut. Jadi kalau misalnya udah selesai diupdate, dia bakal di draw ulang gitu ya tabelnya, nanti akan di render lagi sama data tabelnya. Nah, ini harusnya di sini nih. Nah, ketika udah berhasil di ini berhasil diupdate datanya, nanti si ininya, checkbox ininya bakal di select gitu ya, biar supaya balik lagi ke awal kayak gini gitu. Nah, ini ada di bagian sininya. Oke. Misalnya di sini saya nge-select ini ya. Saya klik sudah kembali. Nah, nanti yang kembali itu aja. Jika misalnya dua,
klik lagi sudah kembali, dua-dua ini bakal masuk ke data sini. Buku sudah dikembalikan yang ada di sini ya. Nah, di sini nanti dia bakal masuk ke sini. Nah, misalnya di sini saya balikin buku ini ya, buku yang judulnya Reza. Klik sudah kembali. Nah, udah kembali, harusnya dia udah masuk ke sini. Nah, udah masuk ke sini ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, gimana cara saya melakukan multi select row menggunakan checkbox di data table dan saya eh, memprosesnya itu di bagian backendnya menggunakan kelas data table yang di Yajra Laravel gitu ya. Jadi saya menggunakan kelas ini ya, menggunakan kelas ini gitu. Jadi nanti pas di bagian controllernya tinggal ini aja kayak gini, runbook controller di index. Nah, nanti tinggal panggil ininya aja si kelas runbook data table ini sebagai data table. Nah, terus tinggal di render view-nya mau kemana gitu, karena di sini kan view-nya ini ya. Bentar. Nah, ini view-nya. Nanti dia bakal nge-render semua hasil compile HTML-nya di sini gitu. Kemudian scriptnya juga nanti akan masuk ke sini. Jadi sesimpel itu. Kalau misalnya kita mau menggunakan data table Yajra dan diprosesnya menggunakan kelas data table gitu ya teman-teman. Oke, mungkin nanti di video selanjutnya saya bakal coba memberikan sedikit gambaran bagaimana cara saya melakukan individual searching. Ya, individual searching itu seperti ini misalnya ya. Ini saya masuk ke buku dikembalikan. Nah, misalnya ini saya mau nyari siswa aja. Oke, ini masih error ya. Ini masih proses juga saya bikin. Nanti saya coba handle errornya gimana. Coba ini saya balikin lagi nih tadi range statusnya. Jadi dipinjam semua. Oke ya. Di sini saya update dulu. Oke, buku dipinjamnya ini harusnya balik lagi semuanya. Nah, ini itu nanti saya bakal coba ngasih gambaran sedikit gimana cara saya melakukan individual searching pada kolom tertentu seperti ini. Misalnya saya hanya ingin menampilkan yang peminjam itu yang dengan nama siswa. Nah, nanti akan muncul yang dengan nama siswa aja. Dan kalau misalnya saya kosongin, muncul semua. Ini harus di enter dulu ya teman-teman. Misalnya siswa udah kayak gini, terus di enter. Nah, nanti akan muncul. Tadi kan ada ini ada Bart ya. Bart. Nah, ini kalau di enter muncul. Kalau misalnya nggak ada, nah nggak ada gitu datanya. Jadi saya bakal coba sedikit eh, memberikan apa ya gambaran gimana sih cara saya membuat custom filter seperti itu berdasarkan dari kolom tertentu gitu ya teman-teman.